Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Mada Media. Jumpa lagi di podcast Kurma, kuliah ringkas menjelang berbuka. Perkenalkan, nama saya Sofwan Faruk Ahmad. Saya di sini sebagai host pada podcast kali ini. Di dunia yang gak pernah berhenti bicara ini, kapan terakhir kali kita benar-benar diam, mencari ruang di mana tidak ada notifikasi, tidak ada tuntutan kerjaan, dan tidak ada hiruk-pikuk ekspektasi orang lain. Cuma ada kita dan Sang Pencipta. Banyak yang mencari ketenangan itu di puncak gunung atau tepi pantai. Padahal pintunya ada di sudut-sudut masjid, melalui sebuah ibadah yang kita kenal sebagai iktikaf. Pada kesempatan kali ini, topik kita adalah iktikaf, jangan sampai salah makna. Pernahkah kita berpikir, apa sih itu iktikaf? Dan kenapa sangat sering diucapkan orang-orang ketika bulan Ramadan? Hari ini kita akan membahasnya bersama Gus Aufa Miladul Haq, yang akan membimbing kita. Beliau akan berbagi penjelasan mendalam tentang bagaimana caranya kita beriktikaf bisa jadi momen nyata bagi kita, bukan hanya sekedar tradisi tahunan. Baik, Gus Aufa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagi banyak orang-orang, termasuk saya, menganggap iktikaf sebagai momen lewat saja yang menginap di masjid pada malam Ramadan. Tetapi, apa yang saya rasakan, iktikaf itu tidak hanya memiliki nilai atau makna yang lebih dalam. Sebenarnya, apa sih makna yang terkandung dalam iktikaf dan seperti apa sih itu iktikaf? Begini, karena background saya itu adalah pesantren, mungkin saya juga akan menjelaskan dari sisi dalil nakli, kemudian juga referensi para ulama. Yang pertama, i'tikaf sendiri itu oleh Allah disinggung di Al-Quran, di dalam ayat wa antum akifuna fil masajid. Kalau menurut para ulama, yang namanya i'tikaf itu secara syariat artinya adalah muksun mahsusun lisahsin fi makanin mahsusin biniyatin mahsusotin. Apa itu? Yang namanya iktikaf secara syariat artinya adalah muksun mahsusun. Muksun itu artinya adalah menetap. Mahsusun yang telah ditentukan, lisahsin untuk seseorang, fi makanin mahsusun di tempat yang sudah ditentukan, artinya berarti tempatnya tidak sembarangan. Kemudian biniatin mahsusotin, dan juga ada niat yang sudah ditentukan. Jadi yang namanya iktikaf sendiri itu adalah sebuah kegiatan berdiam di sebuah tempat yang dilakukan oleh seseorang dengan niat yang sudah ditentukan. Itu simpelnya arti i'tikaf. Lah nanti kita akan bahas sebenarnya praktek i'tikaf yang tepat itu bagaimana. Seperti itu. Masya Allah, berat. Jadi i'tikaf itu bukan cuma soal berdiam di manapun. Bukan cuma soal berdiam, tetapi apa yang terjadi di masa kini, begitu banyak orang yang menyepelekan hanya datang ke masjid niatnya i'tikaf. Tapi aktivitas itu didominasi dengan tidur, ngobrol santai bareng teman, atau cuma sekedar ngadem. Seolah-olah cuma pindah tempat tidur aja dari rumah ke masjid. Nah, ini yang agak menarik. Kalau tadi kan kita udah bahas arti iktikaf gimana ya? Gimana? Nah, gini. Iktikaf itu adalah sebuah ibadah yang sebenarnya ibadah yang amat sangat simpel sekali. Kita mau rebah-rebah, mau HP dan sebagainya itu sebenarnya sah-sah saja. Jadi iktikaf itu termasuk peribadahan yang statusnya hukumnya sunnah.
sebenarnya ulama nanti akan bisa mengklasifikasikan sebuah peribadahan itu yang dulunya statusnya secara hukum syariat awalnya sunnah bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, dan bahkan bisa berubah menjadi haram. Kita ambil contoh sebelum kita nanti bahas praktek-praktek iktikaf yang sering terjadi di masa kini. Iktikaf kan kita udah tahu ya bahwa iktikaf itu hukumnya sunnah, yang artinya kalau kita ngelakuin ya Enggak dosa. malah dapat pahala, ya kan? Kalau nggak kita lakukan, no problem, nggak ada masalah sama sekali. Tidak ada tanggung jawab sebagai umat manusia yang mempunyai iman dan Islam untuk iktikaf itu tidak ada. Lah, akan menjadi hukum wajib kapan? Ketika seseorang itu memang ada nazar, niat yang menjadikan dia wajib melakukannya. Nazar semisal panjenengan itu berniat, kalau saya itu nanti ujian akhir kuliah itu nanti nilainya bagus, maka saya akan iktikaf. Sehingga kalau seperti itu, iktikaf yang panjenengan lakukan nanti itu statusnya hukumnya wajib karena sudah ada nazar. Kemudian yang sunnah yaitu yang seperti yang kita lakukan biasanya. Nek jenengan biasa lakukan tapi. Ya. Kalau enggak ya sama aja. Kemudian bisa juga berubah menjadi makruh. Kapan itu? Ketika ada potensi dan unsur-unsur yang menyebabkan kemakruhan. Contohnya adalah iktikafnya seseorang yang memiliki tujuan kurang baik. Contohnya, panjenengan ke seorang laki-laki ganteng, berkacamata, keren, gitu. Kemudian panjenengan ke masjid, niat iktikaf dikarenakan di situ untuk tebar pesona. Nah, itu jelas itu ada sebuah unsur lain yang menjadikan iktikaf itu tidak murni sehingga hukumnya bisa makruh, bahkan bisa haram. Contohnya adalah iktikaf yang dilakukan oleh seorang wanita, yang mana wanita tersebut kalau di dalam bahasa kitabnya itu adalah seorang wanita yang mempunyai haliyah atau banyak gaya. Artinya banyak gaya mungkin ia ini edisinya itu edisi iktikaf di masjid untuk beribadah. Dia bersoleknya agak berlebihan dan ada potensi fitnah itu bagi seorang wanita yang statusnya masih jomblo. Kalau sudah menikah itu lain lagi. Potensi haramnya akan semakin meluas ketika statusnya ia iktikaf, berarti melakukan kesunahan yang mana ia mempunyai kewajiban harus izin dengan suaminya. Dia berangkat iktikaf, nggak izin, wow, ini sudah melanggar. Jadi dia melakukan kesunahan tapi melanggar kewajiban. Seperti itu. Sekarang kita kembalikan ke pertanyaan tadi, bagaimana tinjauannya di era masa kini. Iktikaf, kalau memang statusnya hanya sekedar gaya-gayaan saja, kalau memang masih tidak ada unsur yang memberikan potensi haram, it's no problem. Artinya itu untuk sebuah latihan lah. Misalkan kita lagi tren nih iktikaf, tapi di situ tidak ada niatan untuk yang namanya tebar pesona, kemudian mencari muka dan sebagainya. Asalkan itu masih dalam koridor yang baik, it's no problem. Itu artinya masih baik-baik saja, masih normal, seakan-akan kita melakukan sholat duha karena adanya tuntutan. Misalkan nih, di kampus kita nih, ini ada sebuah aturan baru nih. Anak maba, biasanya kan yang anak maba yang jadi korban. Anak maba diwajibkan buat ngikutin sholat duha gitu. Nah, akhirnya dia kan ada, padahal sholat duha itu hukumnya sunnah. Kemudian
aturan kampus membuat menjadi aturan wajib dilakukan. Pastinya dia akan dari sekian ratus orang, dia akan ada mungkin sebagian atau bahkan separuh yang di dalam hati itu tidak ada niat, waduh sebenarnya ini saya nggak mau amat nih. Tapi daripada nanti di alfa, kena teguran dan sebagainya, ya udahlah, gua lakuin gitu. Lah, ini berarti secara niat seakan-akan ini unsurnya adalah paksaan. Tapi karena terbiasa, diharapkan nanti di semester-semester berikutnya tanpa adanya aturan dia bisa melakukannya. Kalau memang sekedar bermain sosmed, kemudian rebah-rebahan, itu nggak apa-apa. Karena gini, kita ambil masalah niatnya dulu. Iktikaf itu adalah sebuah ibadah yang sangat unik dan menarik. Gini mas, kita duduk di masjid. Kalau orang-orang kan taunya kan yang namanya iktikaf itu duduk di masjid ya. Iya. Sedangkan para ulama itu ternyata gini bahasanya. Orang yang lupa untuk berniat beriktikaf, kemudian ia ingatnya di dalam sholat. Ketika dia ingat di dalam sholat, kemudian dia meniatkan, tapi ingat ya niatnya di dalam hati. Artinya kita nggak boleh melafalkan karena posisinya masih di dalam sholat. Kan kalau sholat mengucapkan sesuatu yang tidak ada unsur sholat kan batal ya. Nah, kalau masalah iktikaf ini bisa kita niatkan. Jadi ketika kita sholat, di dalam hati kita itu kita berniat. Nawaitul i'tikaf sunatan lillahi ta'ala. Ini di dalam hati loh ya. Jangan dilafatkan. Kalau dilafatkan jadi bahaya ini. Sholatnya batal. Nah, itu saja boleh. Artinya, ternyata iktikaf itu adalah sebuah ibadah yang mau dilakukan dengan apapun, dengan kondisi bagaimanapun, itu boleh. Panjenengan itu datang di masjid, nggak ada niat buat sholat. Ya niatnya itu numpang wifian. Iya. Semisal nih, numpang wifian. Atau bahkan ke kamar mandi doang, kemudian numpang wifian, nggak masukin duit ke kotak lagi. Wah, udah parah banget itu. Itu pun oleh Allah masih dicatat bisa menjadi iktikaf ketika kita itu juga niat iktikaf. Kan luar biasa banget. Jadi intinya kalau sekedar kegiatannya itu bermain sosmed dan sebagainya, itu masih dalam catatan masuk dalam lingkup iktikaf. Cuman pastinya ada bedanya antara orang yang iktikaf yang statusnya itu membaca Al-Quran, tidur-tidur doang, kemudian scroll sosial media, itu pasti ada bedanya. Lah nanti kita bahas. Jadi ini menarik sekali ya Pak. Kalau iktikaf itu boleh sambil main sosmed, update status, main HP gitu. Terus bagaimana kalau soal adab? Oke. Ini juga semakin pertanyaan semakin menjurus ini, semakin dalam. Jadi gini, kita dalam masalah iktikaf itu juga memang harus menjaga aturan dan adab. Yang mana ternyata di dalam masjid itu ada aturannya. Yang pertama, aturan pertama ya, kita globalkan dulu. Yang mana iktikaf itu sebenarnya bukan hanya sekedar boleh buat main sosmed dan sebagainya, bukan. Tapi hampir boleh melakukan segala hal. Kecuali hal-hal yang memang secara syariat itu diharamkan. Tapi ada beberapa hal yang menjadi aturan yang sudah baku di dalam sebuah masjid yang mana haram untuk melakukan hal berupa mengotori masjid. Itu yang sudah utama. Jadi biasanya ini anak-anak mahasiswa ketika di masjid itu kadang seringkali ketika siang itu kan mesti sambil istirahat, kemudian dia bawa makanan, rebah-rebah sambil nunggu azan. Lah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Sebenarnya tidak apa-apa kita itu nanti makan di masjid atau rebah-rebah. Yang inti utamanya adalah haram mengotori masjid. Itu dalam masalah mengotorinya. Kemudian dalam berpakaian, pastinya
di dalam sebuah masjid itu kita akan bertemu dengan banyak orang. Nah, otomatis untuk masalah aurat juga harus diperhatikan. Sebenarnya ini untuk masalah aurat agak berat karena kalau kita mengikuti madhab Syafi'i itu acuannya juga berat, kemudian madhab lain juga berat, yang mana di negara kita itu tidak hanya ada satu madhab, yang pada intinya untuk masalah aurat ini juga harus dijaga. Jangan sampai panjenengan itu iktikaf kemudian pakainya celana yang pendek. Meskipun itu sebenarnya secara hukum boleh ya. Secara hukum kita iktikaf itu tidak ada aturan untuk menutup aurat. Tapi ya pantasnya lah. Itu. Kemudian yang selanjutnya, adab yang harus dijaga adalah menjaga stabilitas yang ada di dalam masjid. Artinya gini, ketika panjenengan buka atau bersosial media, jangan sampai nanti panjenengan itu beriktikaf di masjid, kemudian sambil scroll sosial media atau rebahan atau apapun itu mengganggu orang-orang yang lain. Semisal panjenengan iktikaf di masjid sambil live TikTok semisal lah, ya. Kemudian sambil live TikTok atau live YouTube atau live apapun itu, live Instagram, yang ada potensi-potensi membuat orang-orang di sekitar Anda itu tidak fokus. Wah, ini ada seseorang malah saat iktikaf ini malah live TikTok dan gacor. Wah, ini yang berat ya. Nyawer gitu. Malah nyawer. Nah, itu yang akan jadi masalah di situ. Artinya di situ yang jadi masalah bukan iktikafnya sebenarnya. Yang jadi masalah berarti adalah mengganggu orang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi boleh-boleh saja ya Pak. Kalau main HP ngapain gitu boleh-boleh aja, tapi yang penting nggak mengganggu yang lain gitu. Iya, nggak mengganggu yang lain, dan ya scroll sosial medianya yang apa ya, yang masih relevan. Artinya begini, ada seseorang kok lihat nih obrolan kita, oh ternyata bersosial media ketika iktikaf itu nggak ada masalah nih. Dia kemudian iktikaf, kemudian scroll sosial media, yang diliatin joget-joget yang agak lumayan hot seperti itu lah, itu kan tempatnya. Jangankan tempat di masjid, di luar masjid pun juga tidak baik. Gitu. Oke. Untuk yang pertanyaan terakhir ini ya Pak. Untuk menutup obrolan kita pada hari ini, banyak anak muda sekarang yang sebenarnya pengen mulai iktikaf, tapi mungkin mereka bingung harus mulai dari mana atau merasa asing dengan suasana masjid yang kaku. Oke. Karena kita di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itu menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya, bulan Ramadan atau bulan puasa itu statusnya adalah ar-riyadhah, artinya latihan. Yang namanya latihan itu memang harus ada paksaan. Buat kaum-kaum yang muda yang memang belum terbiasa iktikaf, alangkah baiknya mencari cara dan celah bagaimana supaya meskipun itu kita melakukan iktikafnya itu hanya sebentar saja atau hanya di waktu-waktu yang luang, itu bisa atau masih termasuk dalam golongan iktikaf. Jadi begini, yang namanya iktikaf itu nggak harus lama. Iktikaf itu waktu minimalnya itu sangat singkat sekali, yaitu sama seperti tumak ninahnya sholat, agak lebih sedikit. Berarti paling cuman 5 detik lah. Jadi kalau misalnya panjenengan di masjid nih, ya, kemudian berdiam di masjid setelah dari kamar mandi, kemudian panjenengan nggak ada kewajiban sholat, oh ternyata waktunya belum masuk waktu zuhur atau sudah sholat zuhur, panjenengan sudah sholat zuhur ya.
kemudian memang ke masjid, meskipun ada kok agak konyol juga, ke masjid cuman mau numpang ke kamar mandi. Tapi ya kita ada timbal balik lah dengan Tuhan. Setelah kita iktikaf itu nggak butuh buat dalam kondisi suci ya. Iya. Kemudian tapi alangkah baiknya gitu kalau suci. Kemudian setelah ke kamar mandi, kamu duduk sebentar, nggak usah duduk, berdiri pun juga bisa. Berdiri, kemudian kamu di dalam hati berniat atau dilafatkan juga bisa, nawaitul i'tikaf sunatan lillahi ta'ala, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Udah dapat pahala, i'tikaf. Ya. Enak banget kan? Iya. Nah, jadi buat teman-teman para mahasiswa dan para pendengar setia kita, jadi yang namanya iktikaf itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Contoh, tadi di pertanyaan sebelumnya kita udah singgung. Yang pastinya yang ini, iktikaf itu ternyata bisa dilakukan dalam posisi sholat ketika lupa kan? Iya. Dan dengan dalam seminggu ke masjid berapa kali? Sekali? Ya, sekali 5. 5 kali. Oke, minimal sekali lah Ya, ya. minimal. Seorang laki-laki itu kan pasti minimal sekali ke masjid karena mau melaksanakan sholat Sholat Jumat. Jumat. Itu kan pasti. Ya. Dia berangkatnya, dia termasuk orang-orang yang agak luar biasa nih. Dia berangkat paling terakhir, pulang paling duluan. Duluan. Saya juga gitu soalnya. Iya. Gitu. Nah, ketika seperti itu datang dalam posisi masjid itu sudah takbir. Berarti kan kita datang di sana kan langsung berdiri nih, langsung takbir. Iya. Setelah salam, kita pulang. Bisa nggak di dalam waktu yang sesempit itu kita iktikaf? Bisa. Terus gimana? Kita takbir, kemudian kita di dalam hati juga niat iktikaf. Otomatis ketika sudah start niat iktikaf, sampai kita keluar, itu sudah termasuk iktikaf. Lumayan, seminggu sekali berarti udah masuk masjid, iktikaf juga dapat meskipun dikit. Iya. Buat yang cewek-cewek pun juga demikian. Mungkin kalau dalam 1 minggu, kalau cewek kan nggak ada kewajibannya ya. Iya. Nah, bagaimana? Ya sebisa mungkin lah kalau nanti buat cewek-cewek ini pas mampir di masjid, itu ada niat iktikafnya dikit aja, nggak usah lama-lama, apalagi diniatkan iktikaf. Aduh, mau pengen iktikaf nih, bawa Al-Quran, kemudian baca di sana, langsung 10 juz. Ekstrim. Nah, ini dikhawatirkan nanti malah menjadi bosan. Jadi kita itu lebih baik sedikit, tapi sebuah kebiasaan. Makanya ada peribahasa al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik, sebuah kebiasaan. Meskipun itu kecil, itu lebih baik. Begitu. Oke, Masya Allah, sebuah pengingat yang sangat indah untuk kita semua. Ternyata iktikaf itu bukan soal seberapa lama kita di masjid, tapi seberapa dalam kita membawa Allah ke dalam hati kita. Terima kasih Gus Aufa atas ilmu dan waktunya hari ini, benar-benar membuka mata kami. Semoga teman-teman yang mendengar bisa langsung mempraktekkan, terutama momen-momen terbaik kita nanti. Saya Sofwan Faruk Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.